Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya Damar Adalan Setiawan. Nah, di konten video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi atau yang bisa kita sebut yaitu Knowledge Management Culture and Organization. Sebelum kita ke pembahasan materinya, seperti biasa kita sisip perkenalan terlebih dahulu. Let's go. Halo guys, perkenalkan nama saya Damar Adalan Setiawan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sasaran saya membuat konten video ini untuk semua kalangan yang sedang mencari tahu apa itu budaya manajemen pengetahuan organisasi atau Knowledge Management Culture in Organization. Dan tujuan saya membuat konten video kali ini, saya ingin membagikan atau men-sharing ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua agar semoga teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan yang khusus di konten video kali ini, yaitu tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Budaya manajemen pengetahuan organisasi atau yang bisa kita sebut Knowledge Management Culture in Organization. Menurut seorang ahli yang bernama Stunner dan kawan-kawannya, budaya itu biasanya dijadikan sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Dan juga menurut seorang ahli yang bernama Moel Jono pada tahun 2003, yaitu budaya juga adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya, sehingga pemecah masalah para anggotanya itu bisa tercapai. Dan pentingnya budaya dalam suatu organisasi, selain sebagai pembeda organisasi atau identitas sebagai pegawai di suatu organisasi, budaya organisasi juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian untuk memberikan percepatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada manajemen mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kedua itu ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Dan yang keempat itu ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakannya, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima itu ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Selanjutnya mengenai pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan yang efektif, efisien, dan rasional. Manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai serangkaian pendekatan strategis dan sistematis untuk mengelola pengetahuan dan manajemen. Manajemen pengetahuan memiliki peran penting dalam mempertahankan keunggulan, kompetitif, dan meningkatkan kinerja organisasi. Dan budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar, dan manajemen budaya juga adalah proses evaluasi budaya dalam organisasi, yaitu mengidentifikasi budaya organisasi saat ini, budaya yang diperlukan oleh organisasi, dan mengidentifikasi kesenjangan antara budaya saat ini dan budaya yang diperlukan oleh organisasi. Yang selanjutnya mengenai manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya.
Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi sang manajer untuk membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita sekarang mau membahas mengenai budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan yaitu adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Nah, karena melalui knowledge sharing ini terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Knowledge sharing adalah pertukaran ilmu, informasi, keahlian, dan keterampilan antar satu dengan yang lain. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, akan tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Budaya knowledge sharing juga bisa bersifat tidak formal karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada arahan khusus tentang knowledge yang ingin dibagikan, dan juga bisa bersifat semi formal dengan adanya agenda khusus. Perusahaan-perusahaan konvensional seringkali menghubungi karyawan berdasarkan divisi ataupun membuat penyekat antar karyawan. Nah, hal ini membuat budaya knowledge sharing antar karyawan susah untuk diterapkan. Di perusahaan modern zaman sekarang, perusahaan sudah mulai membuka diri untuk setiap karyawannya mendapatkan kerja yang nyaman dan mampu menerapkan budaya knowledge sharing. Selanjutnya, manfaat budaya knowledge sharing. Yang pertama, meningkatkan skill yang beragam antar karyawan. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Budaya knowledge sharing membuat satu individu mendapatkan pengetahuan yang beragam dari individu yang lainnya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan organisasi. Yang kedua, membangun budaya kerjasama. Budaya yang saling menyalahkan sudah sangat ketinggalan zaman. Sudah bukan zamannya untuk kompetitif tetapi kolaboratif, di mana setiap individu maupun kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya budaya knowledge sharing, setiap karyawan secara tak langsung membangun budaya kerja sama dengan bertukar ide. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang semakin baik antar karyawan. Saat melakukan knowledge sharing, karyawan akan menjalani komunikasi dengan karyawan lain tentang pengetahuan yang ingin diketahui. Hal ini melatih komunikasi antar karyawan sehingga suasana kantor menjadi lebih hidup dan mengurangi risiko masalah yang akan timbul. Dan budaya sharing pengetahuan juga memiliki unsur, yaitu diantaranya peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Adanya kemauan pemimpin organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut seorang ahli yang bernama Tobing pada tahun 2007. Dan setelah itu tamat. Mungkin itu saja konten video kali ini. Makasih yang sudah mendengarkan dan menonton sampai di titik ini. Jika teman-teman suka dengan konten video kali ini, teman-teman bisa mengklik atau memberikan like, subscribe, komen, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten video berikutnya. Sampai jumpa di konten video berikutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.